Pasangan nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Waktu pertanyaan yang harus Anda gunakan selama 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti jargon pasangan nomor urut 3, bangga membangun desa. Masyarakat kita di pedesaan adalah masyarakat dengan profesi utama adalah sebagai petani. Yang harus kita utamakan adalah bagaimana melipat gandakan hasil-hasil pertanian ini sehingga bisa memberi pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat kita. Disinilah sebenarnya terintegrasinya pertanian dan industri. Bagaimana cara Anda untuk mendorong laju investasi di bidang agroindustri di Kabupaten Dompu? Itu yang ingin saya dengar penjelasan dari saudara. Baik. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 180 detik mulai dari sekarang. Pertama, kita harus menyusun kebijakan investasi, yaitu Perda Penanaman Modal dan Investasi. Dan saat ini saya sudah siapkan konsepnya. Kedua, kenapa saya memulai pembangunan dari desa? Kita butuh sinergitas antara pembangunan pusat, provinsi, dan daerah. Tahun ini baru pusat melaksanakan pembangunan nawacita. Desa bukan saja membangun pertaniannya, tapi apa? Seluruh sektor kehidupan, infrastruktur jalan desa. Untuk apa? Mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian. Artinya apa? Kita juga harus menjaga stabilitas di desa. Karena kita tahu di Dompu ini hampir 2-3 tahun terakhir terjadi pergerakan terkampung. Investasi butuh keamanan, kenyamanan. Oleh sebab itu, percuma kita mau membangun investasi kalau faktor keamanan tidak ada. Kemudian yang kedua, kita himpun desa. Kita juga akan mengalokasikan 10% anggaran yang berdasarkan undang-undang ke desa, kami akan sampaikan kepada desa minimal 10% sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian porsi anggaran untuk desa juga kami akan lebih maksimalkan. Kemudian kami sentuh juga kota, bukan saja bangun desa tapi kita juga akan menata kota. Kemudian di dalam membangun instrumen kebijakan itu yang itu adalah percepatan, kemudian kepastian hukum. Daerah harus menyusun kebijakan daerah, melakukan analisa potensinya sehingga nanti akan menuju ke industri itu perlu waktu 5-10 tahun ke depan. Artinya kita harus siapkan instrumen juga. Kemudian kita siapkan juga masyarakat, siapa menilai industri itu. Oleh sebab itu sarana prasarana kita siapkan, saluran irigasi kita harus siapkan, bukannya hanya menanam jagung saja. Ya artinya setelah pasca panen itu kita harus olah jagungnya. Sehingga setelah pasca panen harga standar jagung kita tetapkan. Kita akan bangun, akan bentuk asosiasi pengusaha jagung. Kita akan duduk bersama pemerintah, pengusaha jagung dan bupati untuk menetapkan standar harga jagung di depan. Sebagai apa? Kepastian bagi usaha investasi di daerah. Tambah Pak. Berbicara pertanian, bahwa Kabupaten Dompu pada dasarnya luas areal pertaniannya sebesar 2.302, 455 hektar. Nah, terdiri dari non teknis dan irigasi. Nah, sekarang yang non teknis ada sebanyak 220.000 hektar 935. Langkah awal kita apabila kita tidak memiliki sumber daya air, artinya kita akan menggunakan inovasi. Inovasi ini adalah melakukan pengeboran sumur pompa dalam. Karena di daerah Kabupaten Dompu ini terkandung air pompa dalam kita, air bawah tanah kita sebanyak 73 juta ton per kubikasi. 73 juta ton kubikasi ini adalah merupakan sumber daya air kita di bawah tanah. Untuk itu kami melihat di Kecamatan Pajo, di Kecamatan Huu dan di kecamatan lain-lain. Ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk mengambil undian. Silakan diangkat. Nomor 4. Baik.
Langsung saja kita persilakan pasangan nomor urut 2 selama 60 detik untuk mengajukan pertanyaan pada pasangan calon nomor 4. Mulai dari sekarang. Terima kasih panelis yang terhormat. Kami dari pasangan calon nomor urut 2 hanya meminta penjelasan dari pasangan calon nomor 4 berkaitan dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya, karena kita tahu bersama selama beberapa periode terakhir ini pemerintahan kita saksikan bersama. Ya, oleh sebab itu kami minta dalam menata pemerintahan yang bersih dan berwibawa ini, ya, jangan hanya slogan yang disampaikan ke rakyat. Ya, mari bapak-bapak saya tanyakan seperti apa teori yang akan ketiga kalinya bapak sampaikan ketika bapak jadi bupati nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita persilakan kepada pasangan calon nomor 4 untuk menjawab 180 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti yang diuraikan pada tahap pertama tadi adalah penataan birokrasi. Birokrasi kalau sudah ditata dengan baik, tidak ada uang, tidak ada pilih kasih, tidak ada saudara, maka pasti aparatur itu akan berwibawa. Jadi dalam hal ini yang paling utama adalah penataan sesuai dengan aturan. Bagaimana cara-cara pengangkatan pegawai baru, bagaimana cara-cara untuk perpindahan dalam jabatan, bagaimana menghukum seseorang, ada dasar hukumnya. Semua dikembalikan kepada aturan yang ada. Sehingga pada periode pertama dan kedua saya itu tidak ada pegawai yang tidak berwibawa. Pegawai yang melenceng, yang mengkhianati aturan ditindak. Pegawai yang berprestasi dinaikkan. Itu penjelasan kami. Silakan Wakil Bupati tambahkan. Baik, saudara pasangan nomor 2, tolong untuk didengar baik-baik bahwa bicara tentang mewujudkan pemerintahan yang bersih itu wajib adanya supremasi hukum. Oleh karenanya menjadi komitmen kami ke depan bahwa dalam pengelolaan birokrasi ada aparat, ada pejabat yang melanggar hukum. Lalu kemudian kami akan coba melakukan pembinaan. Tetapi kalau misalkan pembinaan tidak mampu, maka kami akan menegakkan supremasi hukum sebagai panglima di daerah ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua saya ingin menegaskan penjelasan dari calon bupati kami tadi bahwa bicara tentang mewujudkan pemerintahan yang bersih juga harus diawali dengan proses rekrutmen yang bersih. Rekrutmen buat kami ke depan, buat anda-anda yang akan ikut tes CPNS misalkan, maka diharamkan ada uang suap atau uang pelicin. Insya Allah ketika tes CPNS berlangsung, maka tidak ada pintu pendopo yang terbuka, tidak ada orang bisa masuk lewat dapur untuk melobi-lobi di belakang. Itu yang pertama. Begitu juga ketika ada penerimaan pegawai honorer daerah, sukarela juga misalkan tidak mensyaratkan uang pelicin, juga tidak mensyaratkan adanya deal-deal politik. Lalu kemudian yang ketiga juga yang perlu diwujudkan dalam menata pemerintahan yang bersih adalah bagaimana kemudian kami sebagai pemimpin juga harus memberikan contoh dan suri teladan yang baik. Bahwa apabila itu salah, maka kami akan mengatakan salah, tidak memandang bulu apakah itu adalah bagian dari kami, saudara kami. Tapi yakinlah, buat pasangan nomor 4, kami tidak mencari kekuasaan. Kami pun hadir Waktunya sudah selesai. Giliran terakhir, kita minta kesediaan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil undian. Nomor 1, ya.
Kita dengarkan pasangan nomor urut 3 untuk bertanya pada pasangan nomor urut 1, 60 detik dari sekarang. Saya hanya minta tanggapan saja. RPJM yang saudara susun periode 2011-2015 di narasi halaman 2 Rumawi angka 27 menyatakan kawasan hutan kritis kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Di isu strategis yang disusun adalah 9 isu. Salah satunya adalah isu menurunnya kualitas sumber daya lingkungan. Di arah kebijakannya bagus, di strateginya bagus, sampai ke arah kebijakan umumnya adalah mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Pertanyaannya ditanggapi, Anda tidak konsisten ketika Anda RPJM disusun tapi tidak dilaksanakan. Ini bertentangan dengan apa yang Anda susun. Artinya perencanaannya tidak sesuai dengan arah awal yang saudara laksanakan. Tambah lagi. Saya menambahkan sedikit. Ada alih fungsi dari sektor perkebunan, petani mente kita diarahkan untuk menanam tebu sampai sekarang tidak diperlukan. Waktunya sudah selesai. Untuk peternakan, Tolong, waktunya sudah selesai. Sekarang kita kasih kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab selama 180 detik mulai dari sekarang. Baik. Saya terima kasih. Anda sudah membaca RPJMD Kabupaten Dompu untuk tahun 2011-2020. Ya, di sana memang disebutkan tentang 2015 tentang pelestarian alam. Isu tentang kehutanan di Dompu memang telah terjadi sejak lama. Bahkan sekarang dijadikan komoditas untuk politik. Yang kami lakukan dengan mengurus izin-izin untuk HKM di Dompu itu adalah salah satu cara untuk melibatkan masyarakat secara umum dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan hutan. Kalau sekarang, Anda dengar dulu. Kalau sekarang Anda melihat hutan-hutan kita gundul, itu adalah proses dari sebuah konsep tentang hutan kemasyarakatan. Jadi hutan-hutan yang gundul sekarang ada lebih kurang 20.000 hektar yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan untuk dibagikan ke masyarakat. Dengan cara seperti itu, kita berharap setelah masyarakat mengambil manfaat dari tanaman-tanaman jangka pendek ini, masyarakat akan menanam hutan-hutan kita dengan tanaman-tanaman, komoditas kehutanan dan sebagainya. Ini adalah proses yang legal. Jadi tidak konsisten dalam kemasyarakatan dalam rangka implementasi rencana pembangunan jangka pendek 2010-2015. Mengenai alih fungsi jambu mente ke tebu, jambu mente tidak lagi menjadi andalan petani di Pekat karena umurnya sudah tua, produktivitasnya sudah menurun jauh sehingga tidak memberi cukup uang untuk masyarakat. Waktunya udah selesai. Hadirin sekalian, kita kasih aplaus untuk 4 pasangan calon kita. Kita akan segera memasuki segmen kelima, yaitu segmen saling berdebat. Tapi sebelumnya, kita akan jeda sejenak dan mengikuti pesan-pesan berikut ini.
Alai bune habam Cina. Yo Cina, alhamdulillah Cina, tahun pani. Mak be caki muge. Alai bune habam Cina. Yo Cina, alhamdulillah Cina, tahun pani. Mak be caki muge. Caki pudo kerai saya ge. Tena empakai nage. Mune esi ndaimu, saya mak donggo lalu piti ge. Oh, jangan salah Cina. Do karai saya rau ge, na empakai rau na. Selain piti, sambako golak kahawa supermi, para mena. Ndai mre, atu pudo karai saya ge. Ina sejahtera, insyaallah. Saya ngangoi tak dahoe. Gahi papa madaka, wati luakan dede, mani politik ngaran nare. Iru samena na wiki. Ada pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tanggal 9 Desember 2015. Aina terima mena. Itira bantuan dengan maksud untuk menyimak kita doho samena na wiki. Pandonta pitisan dede di iharo sensara kainai selama 5 baat. Maita kerasok dana rasa dari korupsi dan kolusi. Tolak mani politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu mengajak, menghimbau sekaligus mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Dompu yang memiliki hak pilih. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Dompu periode 2016-2021. Dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semoga pilihan kita diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama kita wujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 secara berintegritas dan bermartabat. Ingat, hari Rabu tanggal 9 Desember 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih. Hadirin pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, tibalah kita pada segmen kelima, yaitu saling berdebat. Pada segmen ini, kita akan memberikan kesempatan pada masing-masing